Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, kelas R1A, Ekonomi Pagi, Matkul Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Latar belakang masalah. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu sampai Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensi di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Melihat pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa asing, walaupun mereka tidak menguasai Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Latar belakang masalah. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu sampai Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Tetapi di sisi lain bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensi di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Melihat pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terjadi fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa asing, walaupun mereka tidak menguasai Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua, apa fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, mengapa bahasa Indonesia berperan dalam pembangunan bangsa. Tujuan yang pertama untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Kedua, untuk mengetahui fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab bahasa Indonesia berperan dalam pembangunan bangsa. Pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. lambang kebanggaan nasional, B. lambang identitas nasional, C. sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional, yang D. sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah.
Pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. 2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang D. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Tujuan yang pertama untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Kedua, untuk mengetahui fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab bahasa Indonesia berperan dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dalam fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau disebut juga dengan iptek. Iptek berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti email, bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain, melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sampai sekarang. Bahasa Indonesia juga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Bahasa Indonesia berperan dalam pembangunan bangsa. Peran bangsa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam mewujud otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain yang bersifat lintas kabupaten atau kota. Kewenangan kabupaten atau kota meliputi bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pengembangan bahasa termasuk sastra berhubungan dengan kewenangan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bahasa Indonesia berperan dalam pembangunan bangsa. Kewenangan pemerintah pusat berupa penyediaan standar pedesaan, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra. Sedangkan kewenangan untuk penyelenggaraan kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Oleh karena bahasa dan sastra daerah pada dasarnya berkembang dari masyarakat di desa-desa, kampung-kampung, serta kelompok masyarakat tradisional yang secara kewilayahan berada dalam wilayah kabupaten kota. Maka nilai di kabupaten kota dilakukan kapasitas operasional pengembangan bahasa dan sastra daerah. Di tingkat nasional, sudah ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat
mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dibentuk lembaga perpanjangan penyelenggaraan pusat bahasa berupa balai atau kantor bahasa yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra. Kesimpulan. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Kedua, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.